Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung kita ada di bulan Ramadan, di bulan puasa, mumpung rohani kita sedang dekat sama Allah, mumpung kita ada kelonggaran-kelonggaran, ada kemudahan-kemudahan karena puasa, kita lakukan muhasabah. Kita tafakkuri diri kita sendiri dan kehidupan kita. Maka di beberapa sesi kajian di bulan Ramadan ini, untuk menyadari siapa diri kita, siapa aku, apa hubunganku dengan alam semesta, apa hubunganku sama Allah, apa hakikat diriku. Ada sebuah adagium yang terkenal yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka mengenali Tuhannya. Yang pertama, kalau kita jelajahi khazanah kajian tentang manusia, khususnya dalam tradisi filsafat Islam, akan kita temukan bahwa manusia itu dalam pandangan para filosof Muslim setidaknya punya 3 hakikat, punya 3 makna keberadaan yang esensial di muka bumi ini. Yang pertama, manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Yang kedua, manusia adalah mikrokosmos. Dan yang ketiga, manusia adalah cermin Tuhan di muka bumi. Yang pertama, manusia sebagai tujuan akhir penciptaan. Dan ini disebut di banyak ayat bahwa Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a, menciptakan bagi kita semua yang ada di bumi ini. Dulu Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi setelah bumi ini siap untuk didiami oleh manusia. Bahkan nanti ada filosof namanya Ibn Rushd yang mengatakan bahwa di antara bukti adanya Tuhan adalah kenyataan bahwa bumi ini begitu cocoknya untuk manusia. Alam semesta ini begitu pasnya dengan kehidupan manusia untuk membangun peradabannya. Kalau bahasanya komputer, alam semesta ini sangat kompatibel, sangat pas. Secara ilustratif mungkin bisa digambarkan, misalnya matahari. Jarak antara matahari dengan bumi ini begitu pasnya untuk manusia hidup. Seandainya lebih dekat sedikit saja atau lebih jauh sedikit saja, mungkin manusia tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kalau matahari itu lebih dekat sedikit, mungkin bumi ini suhunya agak terlalu panas, dan pasti manusia tidak bisa hidup di atasnya. Atau lebih jauh sedikit, sehingga bumi mungkin agak lebih dingin dan mungkin beku. Kita juga tidak bisa hidup di atasnya. Ada cerita bahkan beberapa miliar tahun yang lalu mungkin bumi ini ada makhluk luar biasa yang kita kenal sebagai dinosaurus, yang itu dahsyat dan ganasnya luar biasa. Dan alhamdulillah, ketika manusia menghidupi bumi, ketika manusia ada di bumi, makhluk-makhluk ganas dan dahsyat itu tidak bareng kita lagi. Mereka sudah hancur kabarnya karena hantaman meteor. Tapi bagi kita yang muslim, itu diantara mungkin skenario Allah untuk membuat bumi ini kompatibel, cocok dengan manusia. Bahkan manusia oleh Allah
diangkat sebagai khalifah dan diberi potensi oleh Allah untuk bisa ngopeni alam semesta. Berarti kita punya kekuatan, punya daya untuk menaklukkan alam semesta. Jadi dalam bahasa para filosof muslim, manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Manusia adalah babak finalnya kreativitas Allah, penciptaan Allah, makhluk yang paling disayang. Ada hadis qudsi yang kurang lebih artinya, kalaulah bukan karenamu, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Ada yang menafsirkan ya itu maksudnya Nabi Muhammad. Secara khusus mungkin begitu, tapi secara umum ya manusia seluruhnya adalah ahsanut taqwim, ciptaan Allah yang paling baik. Kalau dalam bahasa biologi, manusia yang cerdas adalah puncaknya evolusi. Jadi makhluk yang paling puncak, yang setelah itu tidak bisa dibayangkan seperti apa lagi yang melebihi manusia. Jadi sahabat Yunisia, hakikat manusia yang pertama adalah masterpiece-nya Allah, tujuan akhir dari penciptaannya Allah. Ini harus kita ingat-ingat. Antara lain jangan sampai kita jatuh pada asfala safilin, makhluk terbaik yang jatuh menjadi makhluk yang paling jelek, paling hina. Itu hakikat manusia yang pertama. Yang kedua, di banyak filosof juga ada pandangan bahwa manusia itu hakikatnya adalah mikrokosmos. Mikrokosmos itu kalau bahasa Jawanya jagat cilik, jagat kecil, dunia kecil, alam semesta yang kecil. Dalam diri manusia ada semua unsur alam semesta. Makanya Al-Quran sangat menyarankan kita membaca diri kita. Kalau kita membaca diri kita, kita akan kenal alam semesta, dan pada akhirnya kita akan kenal Allah. Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Manusia mengandung unsur pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Manusia makan, tumbuh, berkembang biak, unsur nabati. Dalam diri manusia juga ada unsur-unsur fisik, mineral, unsur-unsur atom. Dalam diri manusia ada hewan, bahkan lebih dari itu dalam diri manusia ada unsur malaikat, ada unsur ketuhanan. Jadi hakikat manusia yang kedua, manusia adalah mikrokosmos, alam kecil. Fisik kita di alam semesta ada, hasrat agresivitas kita di alam ada, di beberapa binatang ada yang mirip, ambisi, hasrat, syahwatnya kayak manusia. Tumbuh-tumbuhan juga ada, manusia ada yang seperti tumbuhan, tumbuh, makan, ada semacam akar, batang, cabang, dahan, ranting. Kalau diasosiasikan ke sana pasti bagian-bagian pertumbuhan diri manusia ada yang mirip. Unsur-unsur hewani ada, penginderaan, insting, gerak, itu dalam diri manusia juga ada. Ada filosof yang bilang bahwa hakikat dasarnya alam semesta itu kan ada 4 unsur: api, tanah, air, dan udara. Yang ini membentuk alam semesta dengan cara memisah dan menggabung. Yang bilang semacam ini adalah seorang filosof Yunani namanya Demokritos. Dan uniknya api, tanah, air, dan udara itu dimiliki juga oleh manusia. Dalam diri kita ada unsur api, hasrat, kemarahan, hawa nafsu, ada unsur angin, ada unsur air, ada unsur tanah. Itu hakikat manusia yang kedua. Meskipun manusia juga mewakili dirinya sendiri yang unik. Jadi dia juga
berposisi sebagai makhluk yang khas. Secara umum, khasnya manusia itu kan dua. Manusia sebagai makhluk yang natik dan manusia sebagai makhluk yang akil. Manusia yang berbicara dan berbahasa, manusia yang berpikir. Jadi selain bahwa dia mikrokosmos, dalam dirinya mengandung seluruh alam semesta, manusia juga dalam dirinya punya keunikannya sendiri. Satu-satunya makhluk yang berbahasa, berbicara. Di luar manusia tidak ada yang mampu berbahasa dan berbicara. Bunyinya hanya itu, sama. Yang kedua, akal, daya nalar. Ini tidak dimiliki oleh semua makhluk di luar manusia. Yang ketiga, hakikat manusia di pikiran banyak para filosof adalah manusia sebagai cerminan Tuhan. Ini uniknya lagi manusia, dia mengandung alam, dia punya keunikan diri sebagai manusia, dan yang terakhir, dalam dirinya ada kualitas ketuhanan. Ada ayat yang berbunyi, wa nafakha fihi min ruhi, katanya Allah, dan kutiupkan dalam dirinya manusia bagian dari ruhku. Jadi kita punya kualitas spiritual yang itu cerminan Tuhan di muka bumi. Dan kita kalau dalam dunia tasawuf disuruh takholak bi ahlakillah, mewujudkan kualitas spiritual sebagai cermin Tuhan itu dalam perilaku. Dan itu kalau dalam agama kita kenal sebagai akhlak, takholak bi ahlakillah. Dan teori tentang akhlak beberapa kali sudah kita singgung. Jadi pelajaran pertama kita tentang muhasabah kita sebagai manusia, mohon tidak dilupakan bahwa manusia adalah tujuan final, tujuan akhir penciptaan. Yang kedua, manusia adalah mikrokosmos. Dan yang ketiga, manusia adalah cerminan Tuhan di muka bumi.